Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa Assalamualaikum. la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Baik, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Alladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, sebelum kita lanjut ya, saya minta Bunda Ihsani untuk menyanyi untuk mengulang dari kolom 1 sampai 21. Iya, cocok. Ya, ini saya mute semua supaya suaranya lebih fokus ya. Ya, ya sendiri aja bareng-bareng Ustaz, kacau sendiri aja. Maksudnya kalau yang lain saya mute tapi tetap bernyanyi. Nah, Bunda Ihsani dibuka apanya, mic-nya. Oke, yuk Bunda Ihsani dari kolom 1. Bismillahirrahmanirrahim. Kolom 1, kana wa ahwatuha. Kana adalah, kana menjadi, zola menjadi, bata menjadi, bata bermalam, soro menjadi, laisa tidak, laisa bukan, adha menjadi, asbaha menjadi, amsa menjadi, madama selagi, adha menjadi, amsaha, asbaha menjadi, amsa menjadi, mazala selalu. Kolom 2, kada wa ahwatuha. Kada karoba ausaka hampir, asa mudah-mudahan semoga taufiko mulai berbuat, itulah kada wa ahwatuha. Kolom 3, inna wa ahwatuha. Inna sesungguhnya, anna sesungguhnya, inna sesungguhnya, anna bahwasannya, ka'anna seakan-akan, lakinna tetapi, la'ala semoga supaya, laita andai kata. Bunda Ihsani, mic-nya dideketin lagi. Kolom 4, lana filil jinsi. Lana filil jinsi, la tidak ada. Lana filil jinsi, la tidak ada. Lana filil jinsi, la tidak ada. La tidak ada. Kolom 5, harfu nida. Ya ayah ya wahai, ya ayuha artinya wahai, ya ayatuha juga wahai Allahumma ya Allah. Kolom 6, al istifna'u. Illa 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 artinya kecuali, illa artinya kecuali, illa artinya kecuali, illa adalah al istisna. Kolom 7, harfu jarin. Dengan seperti, bila untuk, ila kepada, ala di atas, min dari, fi di dalam, andari, hatta sehingga, rubba sedikit. Dengan seperti, bila untuk,
sehingga rubba banyak. Qasam bitawa artinya demi. Kolom 8 harfu atfin. Wa dan au atau wa maka am atau imma atau summa kemudian bal bahkan hatta sehingga lakin akan tetapi. Kolom 9 harfu jawabin. Naam iya bala iya naam iya bala pasti naam iya bala iya kala itu tidak pernah. Kolom 10 atau kidu. Kolom 11 al istiqbalu. Kolom 12 an-nafi. Lakod sungguh sesaufa akan. Ma bukanlah bukan, ma tidaklah tidak. Lakod sungguh sesaufa akan. Ma bukanlah bukan, ma tidaklah tidak. Atau kit penguat al-istiqbal akan datang. Sanggahan atau tidak. Atau kit penguat al-istiqbal akan datang. An-nafi sanggahan atau tidak. Kolom 13 harfu nawasib. An hendaknya lan tidak akan. Izan kalau demikian. An hendaknya lan tidak akan. Izan kalau demikian. Maka li supaya kai supaya hatta hingga. Kolom 14 harfu jawazim. Lam tidak lama tidak liwal fal hendaklah. Lam tidak lama tidak liwal fal hendaklah. Lana hiya janganlah. Lana hiya janganlah. Itu semua harfu jawazim. Kolom 15 ada watu syarti. Apa mahma apa ayu apa saja mata ayana kapan aina di mana haitsuma di mana ana di mana kaifama bagaimana. Iza apabila lama ketika ulama tiap kali imma jika benar. Amma adapun lau jikalau laula lauma jikalau tidak. Kolom 16 al-istifhamu. Apakah hal apakah ayu itu semua huruf istifham. Ayu siapakah, aina di mana, man siapakah, ma apakah, mata kapan, kam berapa, kaifa bagaimana, maza apakah, lima kenapa, limaza kenapa. Itu semua isim istifham. Kolom 17 isim zorof. Qabla sebelum, ba'da sesudah, ghaira selain, duna selain, amama di depan, wara'a di belakang, khalfa di belakang, fauqa di atas, tahta di bawah, janiba di samping, aula di sekitar, kula setiap, ma'a bersama, indah di sisi, kula setiap, ma'a bersama, indah di sisi, baina di antara, indah di sisi, baina di antara. Kolom 18 isim mausul. Allazi allazani allazina orang yang, allazi allazani allazina orang yang,
Alati alatani alati alai orang yang alati alatani alati alai orang yang ma apa yang man siapa yang ma apa yang man siapa yang. Kolom 19 isim isyarah. Isim isyarah dibagi menjadi dua. Isim isyarah baidah menunjukkan yang jauh. Isim isyarah qoribah menunjukkan yang dekat. Zalika itu, zanika itu, ulaika mereka itu, tilka itu, tanika itu, ulaika mereka itu, hunaka di sana, hunalika di sana. Haza ini, hazani ini, haulai mereka ini, hazihi ini, hatani ini, haulai mereka ini, huna di sini, huna di sini. Kolom 20 isim domir munfasil. Rofa nasab. Huwa huma artinya dia. Huwa untuk satu lelaki. Huma untuk dua lelaki. Hum untuk mereka lelaki. Hiya huma artinya dia. Hiya untuk satu wanita. Huma untuk dua wanita. Huna untuk mereka wanita. Anta antuma artinya kamu. Anta untuk satu wanita. Antuma Lelaki. untuk dua wanita. Antum untuk kalian lelaki. Salah. Ulang. Antuma. Anta antuma artinya kamu. Anta untuk satu wanita. Laki-laki. Laki-laki. Anta antuma artinya kamu. Anta untuk satu lelaki. Antuma untuk dua lelaki. Antum untuk kalian lelaki. Anti antuma artinya kamu. Anti untuk satu wanita. Antuma untuk dua wanita. Antuna untuk kalian wanita. Ana untuk saya sendiri. Nahnu untuk kami semua. Ana untuk saya sendiri. Nahnu untuk kami semua. Iyahu hanya kepadanya lelaki. Iyahuma hanya kepadanya berdua. Iyahum hanya kepada mereka. Iyaha hanya kepadanya wanita. Iyahuma hanya kepadanya berdua. Iyahunna hanya kepada mereka. Iyaka hanya kepadamu lelaki. Iyakuma hanya kepadamu berdua. Iyakum hanya kepada kalian. Iyaki hanya kepadamu wanita. Iyakuma hanya kepadamu berdua. Iyakunna hanya kepada kalian. Iyaya hanya kepadaku sendiri. Iyana hanya kepada kami. Iya ya, hanya kepadaku sendiri. Iya nak. Iya ya, hanya kepadaku sendiri. Iyana hanya kepada kami. Iya ya, hanya kepadaku sendiri. Iyana hanya kepada kami. Sekarang domir mutasil. Sir. Iya.
Huma artinya dia. Hu untuk satu lelaki. Huma untuk dua lelaki. Hum untuk mereka lelaki. Huma artinya dia. Ha untuk satu wanita. Huma untuk dua wanita. Huna untuk mereka wanita. Takuma artinya kamu. Ka untuk satu lelaki. Kuma untuk dua lelaki. Kum untuk kalian lelaki. Kikuma artinya kamu. Ki untuk satu wanita. Kuma untuk dua wanita. Kuna untuk kalian wanita. Yani saya sendiri. Na untuk kami semua. Yani saya sendiri. Na untuk kami semua. Lanjut Bu, ciri-ciri isim. Enggak apa. Sekarang yang mimpin Bunda Ihsani berarti. Mari mengenal cirinya isim akhiran tanwin akhiran kasroh. Berawalan al juga mamimu diawali kolom 1 sampai 7 menunjukkan arti nama berwazan fa'ilun kata majemuk atau idofah itulah ciri akhirnya. Sekarang fiil. Ciri-ciri Fiil madi. fiil madi berakhiran u at tanata tuma tumti tuma tunna tuna tuna u at tanata tuma tumti tuma tunna tuna tuna u tuma tuna u tanata tuma tumti tuma tunna tuna tuna. Tasrif fiil madi. Fa'ala fa'ala fa'alu fa'alat fa'alata fa'alna fa'alta fa'altuma fa'altum fa'alti fa'altuma fa'altuna fa'altu fa'alna fa'altu fa'alna fa'altu fa'alna. Ciri-ciri fiil mudhari. Ciri-ciri fi'il mudhari berawalan yayu tatu aunanu berawalan yayu tatu aunanu berawalan yayu tatu aunanu berawalan yayu tatu aunanu. Tasrif mudhari. Yaf'alu yaf'alani yaf'aluna taf'alu taf'alani yaf'alna taf'alu taf'alani taf'aluna taf'alina taf'alani taf'alna af'alu naf'alu af'alu naf'alu. Ciri-ciri amar. Ciri-ciri amar berakhiran allalulilana 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 allalulilana
tasrif Bener, aman. Bang. Afala, afala, afalu. If'al, if'ala, if'al. Oh, if'al, if'ala, if'alu. If'ali, if'ala, if'alna. If'al, if'ala, if'alu. If'ali, if'ala, if'alna. Lupa Pak Ustadz. Iya. If'al, if'ala, if'alu. If'ali, if'ala, if'alna. If'al, if'ala, if'alu. If'ali, if'ala, if'alna. If'al, if'ala, if'alu, amr. If'ali, if'ala, if'alna. If'al, if'ala, if'alu. If'ali, if'ala, if'alna. Sekarang mujarot, Bun. Bunda Ihsani masih. Mujarot adalah kata kerja yang hurufnya asli terhindar dari awalan sisipan dan akhiran. Biasanya 3 huruf, namun ada 4 huruf, 3 huruf. Fi'il sulasil mujarot 4 huruf. Fi'il rubail mujarot Awalan, awalan. awalan, awalan, almamimu ya yutatu aunanu aiin isa. Itu awalan. Sisipan alif waw ya tada dan to tambah tasdid. Itu sisipan. Akhiran. Akhiran, akhiran, akhiran isim, akhiran, akhiran, akhiran isim, ani una. Akhiran, Aini, akhiran, akhiran isim. Aniuna, aini inatun, atun. Tambah hamzah, tan ati. Tambah hamzah. Akhiran, akhiran, akhiran mudore, akhiran, akhiran, akhiran mudore, aniuna, na dan juga ina, aniuna, na dan juga ina, akhiran, akhiran, akhiran madi, akhiran, akhiran, akhiran madi, a'u antana, tatumatum, titumatuna, tuna, tuna, akhiran, akhiran, akhiran amr, akhiran, akhiran, akhiran amr, lalu lilana, lalu lilana, lalu lilana, lalu lilana. Baik Bunda dan Ayahanda semuanya. Terima kasih Bunda Ihsani. Masya Allah ternyata udah ini ya, udah banyak yang hafal ya. Sekarang sebelum kita memasukin terjemah, ya, bagaimana cara menerjemahkan fiil? Nah, biasanya kan yang sering diterjemahkan, yang sulit itu adalah fiil. Maka coba kita buka
halaman 13. 13. Ya, halaman 13. Kita buka ya, fiil. Bagaimana menerjemahkannya? Ya. Jadi ayahanda dan ibunda semuanya, kalau di metode Yasir, Bunda sudah perhatikan tuh, ketika mau menerjemahkan, ya, ketika Bunda sudah mau menerjemahkan, itu sebenarnya semuanya sudah apa? Ya, sudah ada ininya. Nah, sudah ketemu mujarotnya. Jadi ketika yang hijau-hijau ini udah mujarot. Jadi Bunda nggak usah cari mujarot lagi. Yang terpenting Bunda tahu cara cari mujarotnya. Seperti ya yukhadi'una. Kenapa kemudian yukhadi'unanya saya hitamkan? Karena memang apa? Dia termasuk ada awalan yu. Ya, kemudian ada waw nunnya saya hitamkan karena ada di akhirat. Iya. Sehingga ketemulah mujarotnya khoda'. Nah, sehingga Bunda nggak usah repot-repot untuk mencari mujarot. Insya Allah sudah kita fasilitasin. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, ya, bagaimana cara menerjemahkannya? Nah, ini ada saya kasih rumusan. Ini harus diperhatikan, Bang. Ya. Ya. Oke, pertama kita masuk kepada fi'il madi. Fi'il madi, perhatikan. Kalau Bunda perhatikan, ayahanda perhatikan, ini fi'il madi akhirannya apa? A, U, E, tanata, tuma, tumti, tuma, tuna, tuna, tuna. A, U, E, tanata, tuma, tumti, tuma, tuna, tuna, tuna. Ini semua ya adalah domir. Apa namanya? Domir. Domir. Mana domirnya? Coba perhatikan di kolom 21. Ini domir semua. Ya. Jadi, yang di fi'il madi, ciri-ciri fi'il madi, itu semuanya adalah domir mutasil yang rofa. Ya, jadi dia adalah domir mutasil yang rofa. Bagaimana cara menerjemahkannya? Perhatikan. Kalau Bunda ketemu mujarot, kemudian akhir mujarot itu fathah seperti ini, ya kan? Fa'alanya ini mujarot kan? Kemudian di akhirnya fathah, maka kemudian itu artinya adalah dia. Ya. Tapi kalau kemudian setelahnya ada tambahan alif, itu menunjukkan makna dua orang. Berarti dia dua orang. Ingat kalau tambahan alif, akhirnya tambahan alif, itu menunjukkan makna dua orang. Oke. Kemudian kalau ada tambahan waw, ya, ada tambahan waw seperti ini, itu menunjukkan makna jamak. Nah, berarti artinya adalah mereka. Kemudian ada tambahan ets. Nah, ets ini maknanya dia. Coba lihat, mujarotnya fathah, ya kan? Akhirnya fathah, dia. Bedanya ada ets namanya adalah tatanis. Artinya menunjukkan wanita. Maknanya adalah dia wanita. Nah, ini khusus untuk wanita. Nah, jadi wanita itu ada kekhususan. Ya. Jadi jangan mau disama-samain sama laki-laki wanita. Karena wanita punya kekhususan. Kemudian setelah itu ada tambahan alif. Mana alifnya nih? Menunjukkan berapa orang kalau ada tambahan alif? Dua. Berarti
dia berdua. Karena sebelumnya ada ta, namanya ta taknis, berarti dia perempuan berdua. Kemudian ada akhiran na. Nah, ini menunjukkan jamak khusus perempuan. Ya, jamak khusus perempuan. Jadi wanita itu diistimewakan dalam bahasa Arab ini. Ada kekhususan. Ya, dia wanita sendiri ada kekhususannya. Mereka wanita jamak ada kekhususan. Memang memahami wanita itu khusus. Ya, nggak bisa sembarangan. Dia khusus. Kemudian kalau ada akhirannya, setelah mujarot itu ada akhiran ta, maka bermakna anta. Ya. Kalau kemudian berakhiran tuma, berarti bermakna antuma. Kalau tum berarti antum, kalian. Kalau ti berarti anti. Kalau tuma berarti antuma. Kalau tunna berarti antuna. Kalau tu ana. Kalau na. Nah, jadi sangat mudah. Kalau ta berarti anta. Kalau tuma antuma. Kalau ti anti. Kalau tunna antuna. Ya. Kalau na nahnu. Kalau tu ana. Ini cara menerjemahkan fiil madi. Perhatikan, setelah ketemu mujarot ada tambahan alif, maka menunjukkan dua orang. Kalau ada tambahan waw, menunjukkan jamak. Karena ciri-ciri fiil madi itu berakhiran, maka kita tinggal lihat akhiran. Berbeda dengan fiil mudhore. Kalau fiil mudhore ada awalan ya atau yu, ta atau tu, a atau u, na atau nu. Ada 4 huruf cirinya. Ya, disingkat dengan Anita, biasanya begitu. Anita. Nun, ya, ta sama ya. Berarti Anita, alif, nun, ya, ta. Ya, Anita, anin, nun, ya. Jadi kemudian kalau kemudian dia menerjemahkan fiilnya fiil mudhore, kita harus lihat awalan juga. Kalau fiil madi tadi tidak, akhirannya saja. Kalau fiil mudhore kita lihat awalan. Nah, kita bahasnya dari paling bawah. Kalau dia awalannya adalah na, berarti maknanya nahnu, kami. Kalau awalannya dia a atau alif, berarti maknanya ana. Selesai, nun sudah terbahas, alif sudah terbahas. Yang belum terbahas adalah ya sama ta. Ya, huruf ya sama awalan ta. Perhatikan. Kalau awalan ya, mana dia awalannya? Nih. Awalannya. Berarti dia menunjukkan orang ketiga. Siapa orang ketiga? Siapa orang ketiga? Dia. Ya, jadi menunjukkan orang ketiga. Ya, menunjukkan orang ketiga. Perhatikan. Apabila kemudian menunjukkan huruf awalan ya, menunjukkan makna orang ketiga, setelah mujarot itu tidak ada tambahan, maka maknanya dia. Ya, perhatikan. Kalau ada awalan ya, berarti menunjukkan orang ketiga.
ketika setelah mujarot, ini kan mujarotnya adalah fa'ala, ya kan? Maka setelah mujarot tidak ada tambahan, maknanya dia. Kalau ada tambahan alif seperti ini, menunjukkan berapa orang? Dua. Dua orang. Berarti dia berdua. Kalau dia menunjukkan waw, tambahan setelah mujarot ada waw, menunjukkan berapa orang? Jama. Jama. Ya. Jadi orang ketiga jama artinya mereka. Kemudian setelah mujarot ada akhiran nun. Nun ini apa tadi? Jama untuk perempuan. Jamak khusus perempuan. Ya. Jamak khusus perempuan. Sama di sini nih. Perhatikan nih. Kalau tambahan alif, di sini juga tambahan alif setelah mujarot. Ya. Maka maknanya dua orang. Tapi lihat. Kalau dia awalannya ya, menunjukkan orang ketiga. Oh ya. Ya. Kalau kemudian di sini tambahan waw, di sini juga ada tambahan waw, menunjukkan makna Jamak. jamak. Di sini kemudian tambahan na, di sini juga tambahan na, menunjukkan jamak khusus perempuan. Nah, jadi lihat, ya. Kalau akhirannya lihat aja tambah alif berarti menunjukkan dua orang. Kalau waw berapa orang? Jamak. Kalau na? Jamak khusus perempuan. Jamak itu lebih dari dua. Ya, jamak itu lebih dari dua. Ya. Nah, terus yang belum adalah awalan ta. Perhatikan awalan ta. Ya, ini dia awalan ta-nya. Kalau dia awalan ta, berarti menunjukkan orang kedua. Siapa Bunda Ihsan orang kedua? Kamu, iya benar. Kamu orang keduanya itu. Ya, orang kedua menunjukkan kamu. Perhatikan, apabila setelah mujarot dia tidak ada tambahan, maka maknanya berarti satu orang, yaitu kamu. Kalau ada tambahan alif, Dua orang. Jadi kamu berdua. Kalau ada tambahan waw, Jama. ya, berarti kalian. Kalau tambahan ya, menunjukkan apa? Kamu perempuan. Ini khusus lagi perempuan. Kamu, ya, khusus perempuan. Jadi perempuan tuh ada 3 kekhususannya. Memang ribet memahami wanita. Kalau belum tahu kekhususannya. Ya, jadi ada 3 khusus. Kalau tambahan alif menunjukkan berapa orang Bunda Reni? Alif 1. Kalau tambah alif? 1. Kalau menunjukkan alif 1. 2 orang. Yang Kalau alif 2 orang. Kalau waw? Jamak. Kalau alif menunjukkan 2 orang. Kemudian ada tambahan na. Berarti ini jamak khusus perempuan. Jadi jamak khusus perempuan. Ya.
Kemudian ada yang belum terbahas. Mana yang belum terbahas? Ini. Nah, taf'alu, taf'alani ini sama dengan taf'alu, taf'alani. Yang kamu maknanya. Pertanyaannya bagaimana bisa membedakannya, Ustaz? Gitu ya. Membedakannya tidak ada kata lain kecuali kita harus melihat konteks ayatnya atau teks redaksinya. Ya. Baru kita bisa mengetahui dia ini apa? Maknanya dia perempuan atau maknanya kamu. Gitu. Tapi nanti kalau melihat level berikutnya, Bunda masuk ke level berikutnya, ada rumusan berikutnya. Ya. Kalau ada ini tak ini kira-kira nah apa? Hiya atau anta nanti ada rumusannya. Setelahnya ada isim rofa. Apa itu isim rofa? Itu nanti pelajaran di level kedua. Supaya nggak kecampur. Nanti mikirin rofa. Apa rofa itu pusing. Ya. Oke, sekarang perhatikan yang untuk amr. Kalau amr juga begitu. Ya. Kalau amr gitu juga. Ketika setelah ada mujarab tidak ada tambahan, maknanya orang kedua. Ya. Kalau kemudian ada tambahan alif, berapa orang? 2 orang. 2 orang. Kalau ada tambahan waw, Jamak. jama. Kalau ada tambahan ya, Khusus wanita dia orang. Ya, khusus wanita kamu. Ya. Kalau ada tambahan alif, 2 orang. Khusus wanita. 2 orang. Kalau ada tambahan na, Jamak khusus perempuan. jamak khusus perempuan. Begitulah cara menerjemahkannya. Oke, sekarang saya kasih contoh. Umpamanya. Yuk minuna, awalan yu, awalan ya. Orang keberapa? Ya. Ketiga. Orang ketiga. Ya, Berarti domir. maknanya dia. Ya. Berarti ada akhiran waw. Jamak. Berarti dia jamak. Berarti maknanya Mereka. mereka. Jadi di sini maknanya adalah mereka. Mereka apa? Lihat mujarotnya. Amanah. Beriman. Amanah maknanya beriman. Berarti mereka beriman. Sekarang yakulu awalan ya. Orang keberapa? 1 dia. Ketiga. Ketiga. Ya. Ketiga. Awalan ya itu orang ketiga. Setelah mujarot ada tambahan nggak? Ada. Nggak ada. Berarti kalau Iya. begitu maknanya adalah Dia. dia. Dia kola. Kola artinya Berkata. berkata. Berarti dia berkata. Sekarang awalan ya orang keberapa? Tiga. Ketiga. Tambah waw. Jamak. Jamak. Berarti artinya mereka. Mereka sya'aro. Syukur. Mereka bersyukur. Apa? Mereka Sya'aro. bersyukur. Kalau syakaro baru syukur. Oh, Ya, sya'ar. ini diubah menjadi kaf. Syakaro. Yashkurun. Itu artinya bersyukur. Kalau sya'aro artinya syukur, rasa, merasakan. Gitu. Oke, sekarang kafaru ada tambahan waw. Maknanya Jamak. Mereka. jamak. Berarti Mereka. mereka. Kemudian yukinuna ada ya. Ya. Kemudian Waw. akhirnya waw. Berarti Mereka. maknanya mereka. Kemudian rozaku ada tambahan waw. Mereka jamak ya. Jadi artinya mereka. Yunfikuna ada awalan ya, akhiran
wow. Maknanya Mereka. mereka. Ya. Kalau saya ubah menjadi umpamanya tunfikuna. Jadi awalan ta. Maka maknanya apa? Kamu. Kalian. Karena orang Dua. kedua. Nah, kalian itu jamak enggak? Sama. Jamak. Mereka itu jamak tidak? Sama. Jamak. Jamaknya itu ditandain dengan huruf waw ini. Iya-nya ini menunjukkan orang ketiga. Ya, orang ketiga itu nggak kelihatan. Memang biasanya orang ketiga itu nyumpet-nyumpet. Karena tidak kelihatan. Kalau orang kedua, dia kelihatan karena ada di hadapan. Ya, jadi kalau orang kedua itu enggak kemudian nyumpet-nyumpet. Orang ketiga yang nyumpet-nyumpet karena enggak kelihatan. Nah, jadi yang membedakan begitu. Dan mereka, kalian itu jamak, tandanya adalah huruf waw setelah mujarrad. Ya, setelah mujarrad. Oke, lanjut. Unzila. Ustadz, sebentar. Prinsip bedanya mereka sama kalian itu apa? Apa? Bedanya mereka sama kalian apa bedanya? Mereka itu orang ketiga, mereka itu orang jauh. Oke. Nggak kelihatan, Pak. Oke, kalau kalian? Kalau kalian di depan mata kita, orang yang berhadapan sama kita, tapi banyak orang. Oh. Gitu. Oh. Umpamanya di hadapan Pak Suwito ada 3 orang. Maka Pak Suwito kalian semua pergi ke sana. Itu jangan Pak Suwito bilang mereka pergi ke sana. Jangan ya. Jauh ya. Karena mereka itu tidak kelihatan. Orang ketiga itu nggak kelihatan. Oke. Jadi kalau kita mau jadi orang ketiga biasanya nyumpet. Takut. Iya. Nah, terus kalau saya ubah, ya saya ubah menjadi yunfikoni. Nah, awalannya orang keberapa? 3. Tambah alif berapa orang? 2. 2, berarti dia berdua. Kalau tunfikoni, kalau ta orang keberapa? Tunfikoni. Kedua. Berarti kamu berdua. Gitu. Nah, sekarang kita praktekin ke ayat. Kemarin sampai ayat berapa kita? Sampai ayat 8 ya? 8, Ustaz. Oke, Ya, sekarang 8. kita masuk ke 9. Coba, auzubillahi minasyaitonirrajim. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yashkurun. Perhatikan. Ya. Ada awalan ya, kemudian akhiran waw. Menunjukkan makna apa? Mereka. Arti di sini ada makna mereka. Oke, amanu ada waw. Mereka. Mereka. Oke, yakhda'una ada awalan ya. Mereka. Ya, kemudian ada akhiran waw. Jamak Mereka. Kemudian yashkuruna ya ada waw, maknanya mereka. Sekarang tinggal kita cari mujarotnya. Ya. Perhatikan ini ya. Antara ya yukhadi'una dengan yakhda'una mujarotnya sama enggak? Sama. Iya, sama. Sama. Kemungkinan besar artinya juga sama karena mujarotnya sama. Coba cari khoda'a halaman berapa?
65. 65. Halaman berapa? 65. 65. Ya, berarti di sini bisa juga halaman 65. Nah, sekarang buka 65. Khoda artinya apa? Menipu. 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 Ya, menipu. Berarti yang yakhda'una juga karena mujarotnya khoda'a artinya juga menipu. Jadi mujarotnya jangan pernah hilang. Ya, mujarotnya jangan pernah hilang. Sekarang amanu ada waw berarti maknanya mereka. Amanah artinya apa? Beriman. Beriman berarti ini maknanya mereka beriman. Beriman. Sekarang anfusa nafsun. Halaman berapa ini? 225. 225. 925. 225. 225 garing berapa, Bun? 22. 25. Garing 22 garing 153. 153. Nah, maknanya apa? Jiwa. Jiwa atau diri sendiri. Oke, sekarang yash'uruna, cari sya'aro, halaman 114. 114. 2/21. 221. Iya. Ayo Pak Suwito dibuka. 114 ya? Iya. 114 pelan-pelan. Ini pelan banget ini. Yas'uruna mana? Oh ini ya. Sya'aro artinya apa? Menyadari. Berarti gara-gara ada awalan ya, kemudian akhiran waw setelah mujarot. Setelah mujarot. Ya, mujarotnya kan sya'aro kan? Maka apabila setelah mujarot ini ada tambahan waw, itu menunjukkan makna jamak. Sehingga maknanya jadi mereka menyadari. Gitu. Ya. Mereka menyadari. Oke, sekarang fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan walahum azabun alimun bima kanu yakzibun. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan walahum azabun alimun bima kanu yakzibun. Ada berapa yang hijau? 1, 2, 3, 4, 8. 6, 7, 8. Ya. Ada 8. Sekarang dari 8 ini kulubi tidak usah diterjemahkan karena sudah pernah ketemu sebelumnya. Ya. Di ayat berapa? Di ayat ke-7. Ya, di ayat ke-7. Khatamallahu ala qulubihim. Nah, jadi udah ada artinya. Jadi nggak usah ditulis lagi. Cukup diulang sampai bisa.
Ya. Qulubihim. Soalnya 122 kali diulang kok. Ya, masa Bunda mau buat artinya hati-hati 122 kali. Ya. Qulubi. Berarti kulubi tidak perlu dicari. Sekarang perhatikan. Marodun. Marodun, mujarotnya marodo. Marodun juga sama. Berarti kalau ketemu marodun di sini, Bunda akan bisa menerjemahkan marodon yang di sini. Ya. Nah, sekarang marodun artinya halaman Penyakit. berapa? 208. 208. Penyakit ya. 208. Ih, 213. mantep banget Pak Suito. Lagi nyari tadi ketemu. Garing berapa? 2 213. garing 2 garing 13 ya. Garing 2, garing 13. Iya. Oke, maknanya penyakit. Penyakit. Berarti yang marodon ini juga Penyakit. penyakit. Nah, sekarang zada. Ya, ada tambahan nggak setelah mujarot? Tidak Ada. ada. Maka maknanya adalah dia. Orang ketiga. Ya. Nah, sekarang kita cari zada artinya apa? Gitu. Halaman berapa? Mana ketiga? Bunda Hani. 97. Yang di wisuda anaknya atau Bunda Haninya? Anaknya Ustaz. Oh, yang Anak sarjanawatinya kayaknya bundanya ya. Zada halaman berapa Dika? 97 97. 97 garing berapa 22. Bunda? 2 2 garing 8. 8. Artinya menambah. Azabun. Azabun nggak perlu diterjemahin lagi. Azabun. Ya, karena sudah ketemu sebelumnya. Sekarang alimun. Alama. Halaman berapa Bunda Reni? 14 4 garing 4 Halaman 14 garing 1. 4 garing 72 berapa? 72. 72. 14 ya. artinya pedih, Artinya? sangat pedih. Jadi nanti kalau suami, ibu bilang sama suami, Pak selama hidup sama bapak, saya tambah alim banget. Bapaknya seneng ya kan, wih alim katanya, alhamdulillah. Bapaknya nggak tahu kalau alim itu artinya pedih ya kan. Oh ini. Saya hidup sama bapak makin hari tambah alim aja. Masya Allah, tambah alim aja katanya. Nggak tahu kalau alim itu artinya pedih. Jadi alim. Pedih. Sekarang, Pak Askan udah ketemu? Sudah. Cepet juga Pak Askan nih. 14 472 ya. Mantap. Sekarang kanu. Kanu ada akhiran waw. Maknanya apa? Mereka. Mereka. Berarti di sini mereka maknanya. Ya. Sekarang kana. Kana apa artinya? Adalah Adalah. Di sini artinya adalah. Kalau digabungkan kanu maknanya menjadi mereka. Ada. Adalah mereka. mereka Mereka adalah.
Jadi mereka adalah. Merekanya itu tandanya ini nih. Wow ini. Jamak dia. Ya. Nah, karena sama seperti yang kita nyanyiin. Karena ada. Nah, menjadi. Berarti artinya bisa mereka adalah atau mereka menjadi. Tinggal kita lihat aja nanti. Apa? Pantasnya yang mana? Menjadi atau ada. Kalau bima artinya apa, Ustaz? Bima. Bi artinya dengan. Ma Iya. tidak Ma apa ya? apa ya? Jadi bi sendiri, ma sendiri. Ya, ya. Kalau digabungkan jadi nama Bima. Yakzibuna awalan ya menunjukkan makna apa? Mereka. Mereka. Orang ketiga tambah waw menunjukkan makna Mereka. Ya. Nah, tinggal cari kazaba. Halaman berapa kazaba? 191. 191 garing 1, garing Dua. 2. 2. Berarti tinggal kazaba. Artinya apa? Mendustakan. Berdusta atau mendustakan. Ya, berdusta atau mendustakan. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Sekarang perhatikan, qila ada tambahan setelah mujarrad? Tidak. Tidak. Kalau tidak berarti maknanya dia qila. Qala artinya apa? Berkata. Berkata. Kalau qila itu dijadikan majhul atau dijadikan pasif, berarti maksudnya dikatakan. Jadi dikatakan. Karena fi'il madi selalu melekat kata telah, berarti dia telah dikatakan. Katakan. Nggak usah ditulis setelahnya juga nggak apa-apa, tapi kita tahu kalau dia adalah fi'il madi, maknanya pasti ada kata telah. Oke, lanjut. Tufsidu ada awalan ta, berarti orang keberapa? 2. Kedua, tambah waw. Kalian. Iya, jamak. Jadi maknanya adalah Kalian. kalian pasada. Pasada halaman berapa? 165. 165 garing 1 garing 4. garing 1 garing 4. Tuh, buka 165 garing 1 garing 4. Pasada artinya apa? Kalian membuat kerusakan. Membuat Kerusakan. Kenapa? namanya membuat kerusakan. Berarti kalian membuat kerusakan. Fi di dalam al-ardi, ardun. Halaman berapa? 11. 11. Garing 24. garing 361. 361.
Artinya bumi atau tanah. Tanah. Bumi atau tanah. Halaman 11, 24 kali diulang dalam surah Al-Baqarah, 361 kali dalam Qalu, ada waw. Sama mereka. Mereka. Mereka, berarti ada makna mereka di sini. Mereka kola artinya Berkata. arti di sini mereka berkata gitu. Muslihuna, perhatikan muslihuna. Ya. Setiap ada, perhatikan ya, perhatikan banget ini. Kalau menerjemahkan isim, setiap ada awalanmu, maka kemudian itu artinya orang. Kemudian ada akhiran waw, itu berarti jama, berarti maknanya orang-orang ya. Ya. Waw ini bisa berganti dengan ya. Kalau isim. Ya. Jadi kalau setelah mujarrad ada waw atau ya, itu menunjukkan makna jamak khusus untuk isim. Kalau tadi mudhari kan, nah kalau tadi fiil kan, nah kalau ini khusus untuk isim. Berarti muslihuna itu artinya sudah mengandung makna apa? Di sini orang, di sini orang-orang ya. Ya. Jadi ini menunjukkan jamak, berarti menunjukkan makna orang-orang ya. Orang-orang yang apa? Solaha. Coba solaha. Mengadakan kebaikan. Ya, mengadakan Kebaikan. ya, mengadakan atau melakukan kebaikan. Halaman 124 124 garing 1 garing 2. garing 1 garing 2. Ah, cara menerjemahkannya begitu. Jadi orang soleh itu bukan pakai peci, pakai baju kuku gitu, pakai sarung gitu. Kita selama ini bilang sama cucu kita, ini biar jadi anak yang soleh, pakai apa? Pakai peci, pakai baju kuku, pakai sarung gitu kan. Sehingga anak kita wajar, supaya dilihat soleh, pakai peci aja, pakai baju kuku, sama pakai sarung. Jangan dolela, ya. Jadi apa namanya? Soleh itu semua orang yang melakukan kebaikan itu disebut soleh. Insinyur kemudian melakukan hitungan-hitungan untuk kebaikan, maka itu disebut soleh, amal soleh. Ya. Sebab apa? Sebab dia melakukannya tanpa kebohongan. Karena tanpa kebohongan, maka hasil keilmuannya bisa dirasakan oleh banyak orang. Itu namanya soleh. Jangan diakal-akali hitungannya sehingga bangunannya jadi roboh. Nah, itu nggak soleh namanya. Itu namanya oleh. Salah. Ya. Oke, sekarang ayat berikutnya. Mufsiduna. Coba perhatikan. Isim bukan? Isim. Ya. Ketika ada isim, awalannya mu, maknanya apa tadi? Orang. Orang. Nah,
Ada waw, berarti maknanya Jamak orang-orang jamak, yang. berarti orang-orang yang. Ya. Pasada. Pasada sebelumnya kita udah ketemu nih. Perhatikan, pasada. Nih. Pasada sebelumnya kita sudah ketemu nih. Apa makna pasada? Buat kerusakan. Nah, berarti maknanya mufsiduna adalah orang-orang yang membuat Kerusakan. iya, membuat Nah, jadi cara memaknakannya seperti itu. Ya. Orang-orang yang membuat kerusakan. Jadi nggak pakai mereka lagi. Kalau isim bukan mereka, Bun. Ya. Kalau isim ketika ada awalan mu itu artinya orang. Jadi mufsiduna itu bukan mereka merusak, bukan mereka membuat kerusakan. Tapi orang-orang yang membuat kerusakan. Merekanya itu ini. Hum. Merekanya itu hum nih. Ya, hum mereka al-mufsiduna, orang-orang yang membuat kerusakan. Baru terakhir ayatnya yashkuruna. Nah, ini ketemulah sebelumnya. Yashkuruna yang ini. Ya. Yashkuruna yang ini itu maknanya sama dengan yashkuruna di ayat 9. Menyadari. 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 Ya, jadi mereka menyadari. Jadi nggak usah ditulis lagi. Kalau mau ditulis semua nanti kebe. Apa kebe itu ya? Nanti kepenuhan. Akhirnya susah dibaca. Mata kita lama-lama rabun, akhirnya males belajarnya. Ingat, ya, iblis itu pinter godanya. Kalau kita laki-laki paling godanya cuma cuit-cuit. Ya, kalau iblis godanya pinter banget. Bisa cuit-cuit, bisa cuot-cuot, ya, macem itu cara iblis. Bisa kemudian coret-coretan bunda yang ada di buku itu kemudian aduh jadi ribet nih, banyak banget tulisannya gitu kan. Maksudnya sih biar lengkap, tapi ketika sudah lengkap bingung. Kok banyak banget ini. Kalau lupa Ustaz. Apa? Kalau lupa Kalau lupa berarti tanda pernah belajar. Ya kan enak. Kalau lupa berarti itu tanda pernah belajar. Oh, Bunda Reni lupa. Ya, berarti oh Bunda Reni pernah belajar. Ya. Jadi enak kalau lupa itu namanya tanda pernah belajar. Ya, cakep. Jadi bukan satu kesalahan kalau lupa. Ya. Bunda lupa nggak dihukum, nggak. Namanya lupa. Maka orang yang lupa, maka apa kalau sholat dia lupa nih kan, ketiduran. Jadinya mengkodok. Gitu. Jadi kalau bisa ya tadi kalau lupa oh berarti pernah belajar. Oke, lanjut. Wa iza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha ala innahum sufaha walakin la ya'lamun. Nah, sekarang perhatikan ya. Ada amanah. Ya, ada amanah. Amanah artinya apa? Beriman. Ada tambahan nggak setelah mujarab? Wow. Enggak, ada tambahan nggak di sini? Enggak ada.
Nggak ada. Berarti maknanya tetap beriman. Oke. Sekarang numinu ada awalan na. Berarti maknanya Kami. iya, kami, nahnu. Beriman. Kami amanah. Amanah tadi maknanya apa? Beriman. Beriman. Kami beriman. Qalu. Wow. Mereka. Mereka kola. Kola apa maknanya? Kata. Berkata. Oh, kok berkata. Berarti kolu sama kola sama. Kolu sama kola sama, mujarotnya sama. Kola kan? Iya. Kola artinya berkata. Kalau kolu karena ada tambahan waw setelah mujarot, maknanya mereka. Berkata. Kalau di sini kemudian saya tambahkan jadi ta, berarti maknanya apa? Kamu, betul. Tetap berimannya tetap. Mujarotnya maknanya tetap, nggak berubah. Ya. Nah, berarti ini amanah juga begitu. Ya. Kemudian aminu. Nah, ikan aminu. Ada tambahan waw. Maknanya apa? Ya. Jamak. Karena ini fiilnya fiil amr, maka jamaknya adalah orang kedua. Jadinya Kalian. Amanah tadi artinya apa? Ini beriman. Beriman. Berarti ini beriman. Karena ini fiil amr, maka ditambahlah. Jadi kalian berimanlah. Lah ini menunjukkan kata apa? Fiilnya fiil Nomor. amr. Berimanlah. Jadi kalian beriman. Bahasa Indonesia dibalik, berimanlah kalian. Nah, gitu. Kalau bahasa Indonesia dibalik jadinya, berimanlah kalian. Nah, sekarang an-nasu, apa artinya an-nasu? Manusia. Manusia. Halaman 230. 230. Garing 39. 39 garing 241. 241. Artinya manungso. Menungso. Manusia. Jadi sebenarnya kata amanah nih ada berapa nih amanah di sini? Nih aminu, amanah, nu'minu, amanah. Ini nggak perlu lagi sebenarnya kita terjemahkan karena mujarotnya sama. Selama ibunda dan ayahanda bisa memahami bahwa oh kalau awalannya ya orang ketiga, kalau akhirannya alif berarti dua orang. Kalau akhirannya waw berarti jamak. Tinggal begitu. Iya Ustaz, kalau tinggal begitu. Tapi kan butuh proses. Memang butuh. Kalau Ustaz mah enak. Begitu-begitu doang. Katanya gitu. Lah saya yang baru pertama kali belajar, baru ini saya belajar bahasa Arab. Ya. Jadi memang yang baru kali pertama belajar bahasa Arab, Dahani ya kan, udah jerumusin aja masuk. Gitu. Dijerumusin aja. Nanti kalau udah sampai dalam baru, Masya Allah, begini luasnya lautan bahasa Arab itu. Ya kan?
Kalau masih di pantai, takut-takut ada ombak, ada ini ya gitu. Ketika nyemplung ke dalam, udah masuk, udah basah kuyup, mau naik kejauhan, mau turun juga baru. Udah turun aja lah, nggak ada pilihan lain. Sekarang sufaha, safaha. Sufaha. Halaman berapa? 104. 104. Ya. Garing 3. Ya. 3. Lima. Garing 5. Orang yang Bodoh. bodoh. Jadi banyak nih, sufaha itu artinya orang-orang yang bodoh. Jahlun, orang-orang yang bodoh. Bahlul, ya kan? Kan sering tuh kan? Bahlul dan anta katanya gitu kan? Bahlul mereka. Belum. Bahlul. Jadi ada beda-bedanya kalau jahlun itu apa, kalau sufaha itu apa. Sama kayak dolal, dolal itu artinya kesesatan. Tugyan juga artinya kesesatan. Apa bedanya dolal dengan tugyan? Padahal maknanya sama-sama kesesatan. Nah, kalau belajar bahasa Arab enaknya begitu. Ya, terjemahan Indonesianya sama, tapi maknanya bisa berbeda. Sama kayak belajar bahasa Jawa. Bahasa Jawa itu kalau kelapa itu apa namanya? Hah? Ambil. Kalau yang masih kecil, blolo. Ya. Dari blolo besar dikit namanya cengkir, ya kan? Kalau kemudian udah ada kelapanya dikit, baru namanya degan. Degan ada lagi, degan ingus, degan warep. Nah, dibagi lagi tuh kan. Dari degan masuk ke atasnya lagi apa? Kalau udah tua, kelapa. Ya. Jadi padahal sama-sama kelapa gitu. Nah, kurang lebih nanti seperti itulah. Wajarlah orang bahasa Jawa bahasa tua ya. Jadi bisa wajar aja ulama-ulama Jawa kalau ngajinya pakai bahasa Jawa karena padanan katanya ada. Kalau bahasa Indonesia kadang padanan katanya nggak cukup. Sufaha yang ini artinya sama sebelumnya. Jadi nggak usah tulis, ngapain ditulis? Kan jadi banyak nulis, nanti pensilnya, pulpennya habis. Ya, beli lagi, gitu. Udah nggak usah ditulis. Kalau nggak tahu, lihat aja sebelumnya. Cari sebelumnya. Lambatnya nggak apa-apa, dari ayat 1 sampai 25 itu lambat nggak apa-apa. Tapi nanti setelah ayat 25 selesai, Bunda akan lancar. Sekarang ya lamuna. Apa ini? Mereka sama wow. Artinya Mereka. Mereka alama ilmu. Ilmu itu artinya apa? Coba dicari. Halaman berapa ini? Benar ini? 148. 148 garing 13. 148 garing 13. 13. Ustaz nyarinya alimanya. Hah? Yang dicari alimanya atau ya malunnya? Ya lamun. Ya lamunnya. Halaman berapa? Kalau aku ketemunya 148 13 90. 90 ada 13.
Oh ya, 1390. Betul. Oh iya 1390. Mereka mengetahui. Mereka mengetahui. 148 1390. Alim artinya mengetahui. Nah, kira-kira dari sini mana yang belum bisa dipahami kalau tambahan-tambahan tadi? Perhatikan aja, kalau dia ada tambahan alif setelah mujarot berarti menunjukkan dua orang. Mereka mengetahui. Ya. Yang Amr tadi, Ustaz. Yang Amr ya. Ya. Oke, perhatikan untuk menerjemahkan fiil. Saya buat rumusan deh, mana tahu bisa. Iya, ini mesti bingung. Nah, ini umpamanya mujarot. Nah, ya. Ini mujarot. Kalau setelah mujarot ada tambahan alif, itu maknanya dua orang. Ya. Kalau tambahannya adalah waw, itu berarti menunjukkan jamak. Kalau kemudian ada tambahan ya, tambahan ya, ini namanya khusus wanita. Ya, khusus wanita. Kalau ada tambahan nun, nah ini namanya jamak khusus wanita. Nah, jamak khusus wanita. Kalau ta berarti antatum, antumti, antuma gitu. Ya tu antuma, antuma. Antum, ti, anti. Nah, itu tinggal mengikuti aja akhir-akhirnya. Kalau fiil madi. Kira-kira sampai sini bisa dipahami? Khusus wanita ya gimana? Ya. Apa? Yang ya tadi khusus wanita tambahan ya seperti apa? Kalau kemudian dia fiil madi, fiilnya mudore, ya. Kalau dia fiilnya mudore, berarti kan ada tambahan ya, ada tambahan ta, ada a, ada na kan? Kalau ya, ini menunjukkan orang ketiga, bukan tiga orang, orang ketiga. Ya. Kalau ta, orang kedua. Iya. Kalau a dengan na, ini namanya orang ke-1. Orang pertama. Ya. Orang ke-1. Ya. Tinggal kita lihat aja. Kalau kemudian ada awalan ya, setelah mujarot ada tambahan alif, maka berarti maknanya orang ketiga, jumlahnya dua orang. Itu. Ya. Kalau kemudian awalan ta menunjukkan orang keberapa? Kedua. Setelah mujarot ada tambahan waw. Berarti jumlahnya berapa? Lebih jamak. Dari Berarti kalau begitu orang kedua jamak, yaitu kalian. Ini rumusan menerjemahkan. Jadi Bunda tinggal pegang mujarotnya aja. Saya ulang lagi dah, biar paham. Kalau nggak paham, saya ulang-ulang, enaknya gitu. Iya. Nggak paham, ulang. Nggak paham, ulang. Nggak paham, nggak dimarahin, nggak. Ya. Ya, terus.
Ya, Cuman ditandain. kalau kemudian Bunda nggak paham, ya kita tinggal ulang. Kemudian kalau nggak bisa dimarahin, nggak akan dimarahin. Nggak bisa diulang, nggak bisa diulang. Terus saja, nggak bisa diulang. Nah, ini rumusannya. Ini mujarrod. Mujarrodnya nih. Ini mujarrodnya. Mujarrod itu berarti bisa 3 huruf, bisa 4 huruf. Nah, ini mujarrodnya nih. Bisa. Ya, bisa 3 huruf, bisa 4 huruf. Ya, sedikit lagi nih, udah zuhur tapi sedikit lagi supaya nggak apa. Kalau setelah ini setelah namanya, ya, yang di sini nih setelah, ya, yang ini namanya sebelum. Sebelum ini khusus fiil apa namanya? Khusus fiil mudhari. Ya, khusus fiil mudhari. Sebelum. Nah, perhatikan. Kalau setelah, ya, setelahnya itu ada alif, maka ini bermakna jumlahnya 2 orang. Ya, jadi akhiran itu menunjukkan jumlah. Kalau kemudian waw, ini menunjukkan jamak. Ya. Kalau iya, ini menunjukkan ya satu. Dulu. Ini menunjukkan orang kedua khusus wanita. Orang kedua khusus wanita. Orang kedua berarti itu satu orang kedua. Satu, jumlahnya 1 ya. Jadi menunjukkan orang kedua, ya. Orang kedua menunjukkan 1 orang, tapi orang kedua 1 orang. Orang kedua khusus wanita. Kalau na itu menunjukkan makna jamak. Khusus perempuan. Khusus perempuan. Jadi menunjukkan 2 orang. Ya. Kalau kemudian jamak, kalau waw menunjukkan jamak. Kalau ya menunjukkan 1 orang. 1 orang. 1 orang. Khusus wanita. 1 orang khusus wanita. Orang kedua salah berarti ya? Hah? Orang keduanya salah. Orang keduanya benar. Ya, tapi jumlahnya adalah 1. 1 orang. Oh iya, 1 orang untuk orang kedua gitu ya? Iya, orang kedua. Orang kedua berarti kamu. Kamunya perempuan. Kalau sebelumnya ada ya, berarti ini menunjukkan orang ketiga. Kalau awalannya ta, ini menunjukkan orang kedua. Kalau awalannya a dan na, ini menunjukkan orang
Satu. ke satu. Bedanya yang na ini jamak, yang a ini satu orang, mufrad namanya. Ya. Orang ke satu, kalau a satu orang, ya kalau na itu maknanya jamak. Oke, sekarang kita main wis-wisan. Ya. Kira-kira kalau awalnya ya, setelah mujarot ada alif, maknanya apa? Kalian. Mereka. Dia berdua. Tiga. Ini kan berarti maknanya dia Oh. nih. Orang ketiga itu berarti Ya, maknanya iya. dia. Iya. Orang kedua kamu. Orang pertama saya. Ya. Yang satu orang. Kalau yang jamak kami. Mereka. Ya. Ya, orang ke satu itu kami. Ya. Nah, sekarang ketika kemudian awalnya ya, setelah mujarot ada tambahan alif, berarti maknanya apa? Dia berdua. Ya kan? Dia berdua. Kalau ada tambahannya awalnya ya, tambahannya setelah mujarot waw, berarti dia jamak. Ya mereka. Kalau awalan ta, kemudian setelah mujarot ada alif, maknanya Dua. Kalian. ya kamu berdua. Kalau ada awalan ta, kemudian setelah mujarot waw, maknanya kalian. Kalau awalnya ta, kemudian ketemu setelah mujarot ya, maknanya Wanita, satu orang wanita. betul, kamu perempuan. Puan. Ya, kamu perempuan. Jadi yang ini nih, perhatikan, yang ini nih, dia selalu ketemunya dengan orang kedua. Gitu dia. Ya, yang ya itu selalu ketemunya dengan orang kedua. Nggak akan ketemu dengan yang lain. Kalau ketemu orang ketiga berarti kesalahan. Kalau ketemu orang ketiga berarti kesalahan itu. Ya. Berarti si ya ini harus ketemu dengan orang kedua. Kalau ketemu orang ketiga berarti kesalahan itu. Ya, sebab nggak ada. Sebab nggak ada. Nah, ini rumusan yang baru ditemukan di kelompok bunda. Ya. Jadi beruntunglah yang masuk kelompok ini, jadi ketemu rumusan ini. Jadi ibunda dan ayahanda, metode Yasin ini terus berkembang. Jadi pengajarannya, model pengajarannya itu selalu berkembang. Jadi kalau bunda nggak paham, tanya aja sama saya. Ustadz, saya nggak paham yang ini, maksudnya gimana? Tanya. Karena ketika bunda nanya ke saya, itu secara tidak langsung bunda mengajari saya. Ayahanda mengajari saya. Kalau nggak paham, berarti gurunya yang salah. Kalau kemudian bunda lupa, berarti bunda sudah belajar. Ini tolong diulang terakhir nih. Alif, satu orang, saya, orang ke satu, jamak. Kalau dia alif sama na, ini menunjukkan makna orang ke satu. Orang ke satu itu berarti yang ngomong saya atau kami. Oke. Kalau saya itu namanya saya kan cuma satu orang. Kalau na itu kami itu berarti jamak. Bisa dua orang, bisa tiga orang atau lebih. Pokoknya jamak itu, nah itu kami itu dihitung kami lebih dari satu. Ya. Jadi jamak yang di sini khusus ya.
Ya. Lebih dari satu. Kami. Nah, jadi karena di metode Yasir itu sudah ketemu mujarotnya, berarti Bunda udah ketemu ini, nggak perlu dicari-cari lagi. Ya, setiap yang warna hijau nih semuanya udah begitu. Nah, sekarang nih taf'alu, awalan ta orang berapa? Dua. Kedua, tambah waw, Sama. berarti jamak. Orang kedua jamak berarti kamu jamak. Kalau kamu jamak bahasa Indonesianya kalian. Ya. Nah, ini begitu juga. Ta, waw, berarti maknanya kalian. Nah, kemudian itaku akhiran waw, Jamak. jamak. Karena ini fiilnya fiil amr, maka jamak khusus untuk fiil amr yaitu orang kedua. Maka maknanya adalah Kalian. kalian. Ya. Baiklah. Ya, khusus amr. Takwalah. Kalau amr harus orang kedua. Jamaknya pasti orang kedua. Kalau orang ketiga kesalahan kata Kendi tadi. Ya. Gitu. Terus tak lamuna awalan ta, akhiran waw. Kalian. Kalian. Karena taknya adalah apa? Orang kedua tambah waw. Nih, taj'alunya ta, kemudian ada waw. Berarti maknanya apa Bunda Hani? Kalian. Gitu. Fa'tu ada waw, maknanya jamak. Jamaknya untuk fiil amr orang kedua, berarti maknanya kalian. Jadi semuanya sudah. Ya. Tinggal Bunda pakai rumusan ini. Nah, ini coba difoto deh. Berarti ini besok lembaran ini insya Allah akan dimasukkan di buku berikutnya. Jadi buku cetakan berikutnya ini akan dimasukkan. Jadi Bunda yang sekarang nggak ketemu dengan ini tulis aja lah. Ya. Nanti kalau beli buku yang berikutnya, ini akan masuk kepada buku berikutnya. Jadi di halaman berikutnya itu ada cara menerjemahkan yang untuk ini. Baik Bunda dan Ayahanda, sampai sini mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Ya, nanti disetorkan, ya, terjemahannya disetorkan kepada Bunda Nuraina, ya, sehingga setoran-setoran itu bisa saya koreksi, bisa kami koreksi, sehingga kami tahu kemampuan Bunda dan Ayahanda sampai titik mana, sehingga saya juga mampu merubah bimbingannya untuk si A harus sampai sini, si B sampai sini, C sampai sini. Sebab apa? Sebab saya berharap kita semua akan sampai bisa. Ya, jadi kita semua akan sampai bisa. Enggak berhenti di kemudian udah selesai 16 kali pertemuan udah selesai. Enggak kayak gitu. Saya maunya kita sampai bisa semuanya. Setorannya pakai rekaman ya, Ustaz? Gimana? Setorannya pakai rekaman. Iya, di voice note aja. Voice note ya. Tapi satu ayat supaya enak ngoreksinya. Kalau 5 ayat kemudian yang salah ayat kedua, kita bingung tuh mau benerin kayak mana. Ya, repeat lagi, ngulang lagi. Nah, harapan saya satu ayat aja. Supaya ketika ada kesalahan kita bisa ulang.
Ada kesalahan, kita bisa ulang. Jadi interaktif terus. Nah, ini kan belajar metode Yasin interaktif. Apa yang saya tulis di sini Bunda lihat kan? Apa yang saya coret-coret Bunda lihat. Hanya saja jarak kita berjauhan. Itu aja bedanya. Gitu. Sebenarnya saya ada di hadapan Bunda melalui layar. Namun ya karena jarak kita berbeda ya udah, yang membuat jarak kita hanya setipis laptop inilah. Ya, sama setipis HP. Gitu. Jadi sebenarnya jaraknya sangat dekat. Ya, ini yang namanya online. Kalau bisa online-nya jangan begini aja. Sama Allah tuh kalau bisa online terus. Amin. Sehingga kita bisa lebih baik lagi. Jadi nanti kalau Bunda ada yang nggak paham, tanya aja sama saya. Ustadz saya belum mengerti ini, insya Allah saya jelasin. Ustadz saya belum mengerti ini, insya Allah saya jelasin. Kita Zoom berdua juga nggak apa-apa. Gitu. Selama saya nggak ngajar ya. Kalau saya ngajar susah saya balesnya itu. Jadi kalau kemudian saya nggak balas, kemungkinan besar saya masih ada di mobil atau kemudian saya ngajar. Karena kalau saya ngajar saya nggak megang HP. Gitu. Jadi kadang saya nggak tahu ada ini. Jadi kalau kemudian Irfan WA lama kali dibalasnya, bisa jadi saya lagi nggak megang HP atau saya lagi ngajar atau saya lagi nyetir. Gitu. Nah, sampai sini Bunda, mudah-mudahan ini bermanfaat. Amin. Kita tutup Amin. dengan alhamdulillah. Alhamdulillah. Atas kekurangan saya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.